1 Samuel pasal 11 ayat yang ke-6, di mana di sana dikatakan bahwa Roh Tuhan itu berkuasa atas Saul dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Jadi ketika Saul mendengar ada orang Israel diancam oleh musuh mereka, dan ancaman itu sangat mengerikan, di mana musuh mereka akan mencungkil mata kanan daripada orang Israel. Ini ada dua hal yang terjadi. Pertama, orang takut dengan ancaman musuh itu, atau orang itu menjadi marah karena ancaman musuh itu mempermalukan orang yang mengalami matanya dicungkil. Dan itu yang terjadi kepada Saul. Tetapi yang menarik, ini bukan terjadi begitu saja, tetapi terjadi setelah firman Tuhan berkata 1 Samuel 11 ayat yang ke-6, setelah Roh Allah berkuasa atas dia. Jadi kalau tidak ada Roh Allah, maka Saul itu mungkin akan ketakutan, akan menjadi penakut, akan tidak berani untuk melawan musuhnya. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau tidak ada Roh Tuhan, ya maka kita mungkin akan jadi penakut, jadi tidak berani menghadapi tantangan, menghadapi musuh, menghadapi persoalan demi persoalan. Sangat penting Roh Allah itu, dan itu sebabnya Yesus berkata, "Aku tidak akan membiarkan kamu sendiri, aku pergi kepada Bapa, tetapi kalau aku sudah pergi kepada Bapa, maka aku akan mengutus dia, yaitu Roh kebenaran, yang akan menyertai kamu senantiasa. Dia akan berbicara tentang aku, dia akan memuliakan aku, dan dia akan menuntun kamu kepada segala jalan kebenaran." Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Roh Allah itu, Roh Kudus itu, Roh Tuhan, Roh Yesus sendiri. Dan kalau Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi bagi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Kalau Roh Allah datang kepada Saul, kepada seseorang, maka orang itu yang tadinya penakut menjadi pemberani. Kalau Roh Allah berkuasa atas Saul, dia yang diancam oleh musuhnya yang tadinya akan lari ketakutan, tapi sekarang tampil dengan gagah berani. Dia mengumpulkan orang Israel dan kemudian menyerang dan mengalahkan musuh-musuhnya karena Roh Allah berkuasa atas dia. Nah, pagi ini kita harus sadari, kita yang percaya kepada Yesus, kita punya Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang dapat membuat kita mengakui Yesus adalah Tuhan kita. Banyak orang tidak bisa mengakui Yesus adalah Tuhan karena mereka tidak punya Roh Allah, Roh Kudus. Tapi kalau kita dapat mengakui Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Itu semua pekerjaan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Nah, itu sebabnya pagi ini, Bapak Ibu, ada Roh Allah dalam diri kita. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau Roh Allah bekerja dalam diri Saul, mendatangkan keberanian sehingga dia dengan gagah berani tampil untuk mengalahkan orang-orang Amon itu. Nah, demikian juga kalau Roh Allah ada dalam diri kita, kita harus tampil berani menghadapi setiap musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita bukanlah orang, bukanlah darah dan daging, bukanlah manusia, tetapi roh-roh jahat. Itu adalah musuh-musuh kita yang mendatangkan kepada kita penyakit, yang mendatangkan kepada kita persoalan, masalah, yang mendatangkan kepada kita ketakutan, yang mendatangkan kepada kita kemalasan, yang mendatangkan kepada kita ketidakberhasilan, kegagalan, kemiskinan, kekurangan. Itulah roh-roh jahat itu bekerja, yang membawa kita kepada kehancuran, yang membawa kita kepada dosa, yang membawa kita kepada ketidakbenaran. Itulah roh-roh jahat, itulah yang bekerja siang dan malam, yang mau menghancurkan kita sebagai anak-anak Yesus. Ketahuilah, kita adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus. Oh, kita adalah umat pilihan daripada Tuhan. Dan itu sebabnya roh jahat
si iblis itu tidak senang dengan kita. Dia mau menyerang kita dan mau mendatangkan persoalan dalam diri kita sehingga kita kalah dan tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi semuanya kita harus tahu bahwa kita punya Roh Allah yang membuat kita yakin bahwa Tuhan di pihak kita dan siapakah lawan kita. Pagi ini jangan takut menghadapi penyakit, jangan takut menghadapi kesulitan keuangan, jangan takut menghadapi persoalan apapun. Mari kita datang kepada Tuhan, kita melekat kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan ada di pihak kita dan Dia sudah memberi Roh-Nya. Roh Kudus itu yang sudah bekerja dari dulu sejak zaman penciptaan bumi, bahkan sampai Saul yang kita baca pagi ini dipenuhi Roh Allah, dan Roh Allah itu mendatangkan keberanian kepada dia sehingga membangkitkan Saul untuk bisa memimpin orang Israel dan kemudian membuat dia menjadi raja Israel. Nah, pagi ini karena kita sudah percaya kepada Yesus, kita menjadi anak Yesus, kita tinggal dalam Yesus. Yesus memberikan kepada kita Roh-Nya, Roh Kudus, Roh Allah. Dan ketahuilah kalau Roh Allah ada dalam diri kita, Roh Allah itu mendatangkan keberanian, mendatangkan kekudusan, mendatangkan kuasa, memberi kuasa kepada kita untuk kita boleh mengalahkan segala kuasa jahat, untuk kita boleh mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Ada Roh Allah dalam diri kita, Roh Allah yang berbicara, Roh Allah yang menuntun kita. Pekalah dengar suaranya, taatilah suaranya itu, dan Roh Allah itu akan menuntun kita kepada segala jalan kebenaran. Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Roh Allah itu ada bersama dengan kita, karena Yesus berkata bahwa aku memberikan kepadamu Rohku, Roh Kudus yang akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pagi ini percaya Roh Kudus tinggal dalam diri kita dan kita dapat melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, Roh Allah yang menyertai Saul sehingga dia dapat mengalahkan orang-orang Amon di Yabes itu, maka demikian juga Roh Allah menyertai kita. Kita dapat mengalahkan setiap musuh-musuh kita yang datang menyerang, yang datang mau menguasai kita pada hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, karena Roh-Nya sendiri Dia biarkan tinggal dalam diri kita, dan Roh Allah itu akan melakukan perbuatan-perbuatan besar bersama dengan kita. Mulai sekarang pekalah setiap roh yang berbicara kepada kita, yaitu Roh Allah, yaitu firman Allah. Setiap Dia berbisik, Dia menuntun kita, biarlah kita mengikutinya. Dan biarlah kita tidak mendukacitakan Roh-Nya, tetapi mengikuti Yesus, mengakui Roh-Nya, dan Dia akan melakukan hal yang besar di dalam diri kita. Roh Allah itu sudah tinggal dalam diri kita dan yang menyelamatkan kita. Amin. Demikian rema pagi ini, Tuhan Yesus memberkati.